Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwadi Tirtoni. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada video kali ini kita akan belajar tentang algoritma K-means pada metode clustering ya, di data mining. Di algoritma K-means ini salah satu algoritma yang ada pada metode clustering. Dari banyaknya algoritma, salah satunya itu K-means. Langsung saja. Nah, K-means, apa itu K-means? K-means adalah salah satu metode clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu kumpulan data menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi idenya adalah K-means ini mengelompokkan sekumpulan data yang mirip-mirip menjadi satu kelompok dan data yang berbeda ke kelompok yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam perhitungan K-means. Nah, di sini misalnya kita memiliki kumpulan data yang divisualisasikan secara linear. Nah, seperti ini ya. Di sini ada data-data yang sudah divisualisasikan titik-titik. Langkah pertama yaitu menentukan nilai K. Jadi nilai K ini adalah jumlah kelas atau klasternya. Jadi berbeda dengan klasifikasi ya. Kalau kelas pada K-nearest neighbor, nilai K itu jumlah data tetangga, sedangkan nilai K di K-means pada clustering ini adalah jumlah kelasnya atau kelompoknya nanti. Nah, next kita ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan centroid atau titik pusat data. Karena di sini nilai K-nya berjumlah 3, maka centroidnya juga harus 3. Di sini ada 3. Nah, centroidnya itu ini. Dan di langkah ketiga yaitu menghitung jarak. Jadi setelah menentukan centroid, kita hitung jarak setiap data terhadap centroidnya. Jadi ya, misalnya di sini ada ilustrasinya seperti jarak antara data X dan klaster biru, jarak data X antara klaster hijau dan klaster kuning. Nah, nanti dari jarak ini kita akan mengkelompokkan data-data tersebut ke dalam sebuah klaster-klaster. Nah, sini ada klaster biru, klaster hijau, klaster kuning. Nah, maka dari ilustrasi di sini dapat disebutkan bahwa data X adalah klaster biru atau kelompok klaster warna biru, kelompok warna biru. Next. Di sini ada clustering atau pengkelompokan ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini bisa dilihat pada ilustrasinya, data-data yang terdekat ke titik biru maka termasuk ke kelompok biru, dan data-data yang terdekat dengan centroid hijau maka termasuk ke kelompok hijau. Begitu juga dengan yang oranye atau kuning. Kemudian langkah yang kelima yaitu menetapkan centroid baru. Jadi setelah data ini dikelompokkan menjadi clustering, maka kita perlu menentukan titik centroid baru. Biasanya titik centroid baru ini min atau rata-rata ya dari data di masing-masing cluster gitu ya. Misalnya di sini ada cluster biru ya. Nah, ini rata-ratanya aja berubah, ada di sini. Nah, kemudian cluster hijau, centroid barunya berada di sekitar sini, dan juga cluster kuning. Nah, kita perlu mengulangi atau iterasi ya dari langkah 3 sampai langkah 4 hingga kelas atau klaster tidak berubah. Nah, jika kelas atau klaster tidak berubah berarti data sudah convergen dan itu adalah klaster terakhir ya, atau klaster yang final. Sudah. Biar untuk lebih detailnya kita akan ke studi kasus. Di sini ada. Nah, di sini sudah menyiapkan data mahasiswa ya dengan atribut kehadiran dan nilai UTS. Nah, dari 10 mahasiswa ini kita akan bagi menjadi 3 klaster. Ya, ini ada klaster 1 tinggi, kemudian klaster 2 menengah, dan klaster 3 rendah. Nah, karena ada 3 klaster maka nilai K sama dengan 3. Nah, untuk centroid awalnya di sini saya ambil data nomor 1 ya. Untuk penentuan centroid ini random.
Kemudian C2 nya Centroid 2 nya ada di data nomor 5, dan Centroid 3 nya ada di data nomor 10. Baik, langsung saja kita menghitung jarak ya. Di sini langkah pertama kita sudah melakukan, yaitu menentukan nilai K. Nah, di sini nilai K sudah ditentukan, kemudian menentukan centroid awal juga sudah. Maka selanjutnya ke langkah ketiga, yaitu menghitung jarak. Nah, di sini caranya teman-teman ketik SQRT. Nah, untuk rumus jaraknya di sini saya menggunakan Euclidean distance ya. Sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa ditonton. Kemudian di sini kurung, nah ini dikurangi cluster 1 centroid. Nah ini kurung pangkat 2 koma kurung dikurangi centroid 1 di enter. Kemudian kita copy ke bawah. Oh bentar ya, ini belum di absolute, jangan lupa untuk atribut ini klasternya di absolute ya. Nah, kita ulangi untuk klaster yang kedua. Copy aja ya biar cepat. Nah, ini C. Ini kita tinggal ganti titik centroidnya. Nah, jangan lupa di absolute. Enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau ininya sudah 0 ya, dan untuk pas di titik centroidnya, data yang digunakan sebagai titik centroid itu pasti 0, nah itu berarti sudah benar. Nah, ini kita ulangi, jangan lupa diganti titik centroidnya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah benar ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita clustering atau kelompokkan datanya. Caranya teman-teman ketik sama dengan if 1 sama dengan dari 3 data tersebut, maka kita masukkan ke kelas 1 atau cluster 1 ya. Kita koma lagi if data yang kedua sama dengan min. Nah, kita tarik kurung titik koma kelas. Nah, jika data yang ada di kelas 2 ini yang paling minimal atau terkecil, maka kita akan masukkan ke kelas nomor 2. Nah, selain itu kita masukkan kelas 3. Kita klik enter. Kita seret ke bawah. Nah, ini sudah selesai di clustering. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari centroid baru. Nah, di sini kita tampilkan datanya terlebih dahulu ya, agar untuk memudahkan clusteringnya, untuk memudahkan mencari centroidnya. Kita klik if sama dengan 1.
kita slide ke bawah. Oh, kita lupa kasih S-nya ya. S-nya kita kasih tek-tek aja. Nah, ini kita copy. Tinggal merubah ini ya. Jadi D. Sama kita copy nah, ini kita ganti menjadi 2. Nah, kita copy ke sini. Sorry ya, ini diganti ke 3. Wah, nah, dengan ini kedua. Kita ganti 3. Nah, ini sudah gini gunanya untuk menampilkan data ya, agar memudahkan mencari sentroid baru. Nah, itu algoritmanya atau logikanya ya, jika ini ya kolom cluster ini nilainya 1, maka kita akan tampilkan data yang ini. Itu juga dan yang lainnya. Nah, untuk sekarang kita cari sentroid barunya. Nah, sentroid baru ini hasil dari rata-rata dari data-data ini ya. Nah, contohnya di sini kan pakai fetch tab, ini kita tarik dan enter. Nah, ini kita tinggal tarik semua. Nah, ini adalah sentroid baru. Nah, setelah kita dapat sentroid barunya, dapat sentroid barunya, kita lakukan iterasi yang kedua. Nah, jadi seluruh proses ini semua itu iterasi yang pertama ya. Sekarang kita tinggal copy aja. Di sini kita tinggal copy sentroid barunya. Kita masukkan ke sentroid sini. Ini kan ada error ya, ini pastanya paste value aja. Ini kita sudah ada sentroid baru. Kita ganti di sini sentroid iterasi 1. Nah, kita edit juga bagian sini, kita ubah di sentroidnya ke sini, ke sentroid baru. Jadi ini kan tadi masih sentroid lama. Nah, ini kita ganti ke sentroid baru. Enter. Nah, ini tinggal digeser ke bawah. Oke, lakukan ulangi yang sama ke sentroid kedua. Ini tinggal di copy ke bawah. Kita ulangi. Jangan lupa di absolute ya untuk kolom ini, kolom sentroidnya.
Nah, di sini kita akan cek apakah ada perbedaan kelas atau klasternya. Nah, caranya di sini kita kasih dulu dan ini caranya APS ini dikurangi ini ntar. Nah, di sini kan ada yang satu nih sendiri. Nah, berarti ini klasternya berubah, yang tadinya klaster 2 atau kelas 2 berubah menjadi kelas 3. Nah, tadi ini. Nah, kalau klasternya berbeda atau belum sama ya, kita maka harus dilakukan iterasi lagi, yaitu iterasi ketiga. Kita ganti copy. Nah, ini kan masih banyak error, ini dihiraukan saja. Nah, ini kita copy juga, kita paste ke sini centroid barunya. Nah, ini kita ini centroid iterasi kedua. Ini dirubah ya. Oke. Oke. Nah, ini kita perbarui untuk rumusnya, kita ubah yang ini jadi ini. Enter. Nah, ini untuk errornya udah 0 semua, berarti bentar. Nah, ini untuk errornya udah 0 semua toh. Nah, ini berarti cluster atau kelas dari iterasi kedua dengan iterasi ketiga itu sudah tidak berubah. Nah, maka dan hasil ini cluster final itu seperti ini. Jadi data 1 sampai data 3 termasuk ke cluster 1, dan kemudian data 4 sampai data 6 termasuk ke cluster 2, dan data 7 sampai data 10 itu termasuk ke cluster 3. Sekarang kita coba ke rapid mainal. Caranya yang pertama kita cari dulu Excel. Ini buru-buru ya karena nanti kalau videonya suaranya kemudian masukkan cari Kemins ini. Nah, ini tinggal dimasukkan file data Excelnya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan untuk data Excelnya. Nah, untuk isi datanya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat. Next, kita finish. Nah, jangan lupa di sini kita set nilai K-nya. Tadi kan 3, kita set 3. Nah, untuk max range-nya, nah ini tuh iterasinya mau berapa kali. Nah, di sini kita set 10 aja. Nah, tinggal kita tarik-tarik.
Nah, kita tinggal run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti perhitungan kita tadi ya, data 1, 2, 3 itu berada di klaster yang sama, kemudian data 4 sampai 6 juga berada di klaster yang sama, data 7 dan 10 juga berada di klaster yang sama, yaitu klaster 1. Nah, untuk nomor klasternya ini pasti berbeda ya, karena untuk centroid awalnya kan beda, dan untuk penentuannya juga kita nggak tahu ya kalau di Rapid Miner. Nah, baik, nah berarti datanya sudah fix, maksudnya untuk klasternya sudah sama ya. Baik, sekian video kali ini. Kalau ada kesalahan atau penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.